materi pertemuan yang terakhir atau yang keempat mengambil tema atau topik peran gereja dalam usaha mikro. Pada bagian pengantar, fasilitator bisa menyampaikan, misalnya, pandemi COVID-19 telah menghancurkan tatanan kehidupan. Mereka yang telah bekerja dan mendapat income bagi keluarga terpaksa menjadi pengangguran karena tempat mereka bekerja terpaksa ditutup. Mereka mendadak jatuh miskin. Sebagian mendapat pekerjaan serabutan, serba tidak pasti, sebagian lagi masih menjadi pengangguran. Ada yang bisa, apa yang bisa kita sebagai warga gereja lakukan untuk membantu mereka, memberi kail supaya mereka bisa memancing dan mendapat income untuk kebutuhan keluarga. Jadi bisa singkat bagian pengantar ini, lalu dilanjutkan dengan doa pembuka, ada di buku panduan halaman 33, lalu dilanjutkan dengan kisah bermakna, juga ada di buku panduan halaman 34. Ya, dikisahkan tentang Sunarti, seorang ibu yang putrinya difabel, berjuang di tengah hantaman pandemi COVID-19. Ya. Ibu ini ikut kursus tata boga di paroki, lalu jualan di gereja, dan disukai banyak orang. Namun sejak mulai pandemi COVID-19, catering terpaksa berhenti total, juga suami kena PHK. Ya. Kemudian membuka usaha kaki lima dengan nasi kebuli, dikenal begitu, dan orang sangat suka. Namun sejak PPKM diberlakukan, usaha ini pun terpaksa berhenti. Lalu Ibu Sunarti ini kulaan pisang di kampung. Perhatikan dalam buku panduan, di sana dikatakan bahwa Ibu Sunarti ini kulaan pohon pisang di kampung, lalu diperam dan dijual secara online. Pikir saya, loh, pohon pisang kok dibeli, lalu diperam, lalu dijual, dan ditawarkan secara online. Ya. Mungkin maksudnya kulaan pisang yang masih ada di pohon di kampung. Ya. Jadi belinya bukan di pasar, tapi langsung beli di pohon-pohon yang ada di kampung. Ya. Tapi intinya kulaan pisang di kampung, lalu diperam, dijual secara online. Begitu. Ya. Kisah seputar usaha mikro, jika terdapat di lingkungan umat Paroki Meruya, bisa diangkat sebagai alternatif kisah bermakna. Yang di halaman 34 tadi, itu salah satu contoh bisa dipaparkan dalam pertemuan keempat. Ya. Masuk ke sharing dan pendalaman, ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan oleh fasilitator. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saya selama pandemi COVID-19 ini? Apakah terseok-seok, merasa berat, atau relatif masih bisa bertahan atau survive, atau masih bagus? Ini pengembangan dari saya, poin pertama. Kedua, apakah saya merasakan campur tangan atau merasakan kasih karunia Tuhan dalam memperjuangkan ekonomi keluarga? Pertanyaan ini sedikit saya sesuaikan karena di pertanyaan buku panduan disebutkan apakah saya jauh dari Tuhan, begitu. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu warga gereja yang mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga? Terhadap warga paroki yang punya usaha mikro, apa yang bisa saya atau kita lakukan? Ini beberapa pertanyaan yang bisa
kembangkan pada kesempatan sharing dan pendalaman. Tidak berlama-lama di situ, langsung masuk ke bacaan kitab suci yang diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4 ayat 1 sampai dengan 7. Hidup sebagai janda tidak punya apa-apa di rumahnya, kecuali punya sebuah buli-buli berisi minyak, punya 2 anak, dan juga punya hutang yang belum bisa dibayar. Itu ayat 1 dan 2. Dia punya beban hidup yang tidak ringan untuk dipikul. Nah, Nabi Elisa yang datang bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Atas campur tangan Tuhan melalui Nabi Elisa, 1 buli-buli minyak digandakan secara melimpah sehingga bisa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kedua anaknya dan dirinya. Jadi ibu ini hanya punya 1 buli-buli yang berisi minyak. Lalu Elisa ini, sang nabi ini, minta supaya dikumpulkan sebanyak mungkin buli-buli kosong. Ya. Jadi Elisa hanya menunjukkan 1 umpan. Ya, pancingnya sudah ada. Tapi umpan itu kemudian dikembangkan ketika sampai ke pasar, dijual ke banyak orang, dan mendapatkan income yang bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu adalah pertanyaan Nabi Elisa, tetapi juga pertanyaan gereja kita semua saat ini bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga. Kemudian pada kesempatan peneguhan dan wawasan, fasilitator bisa membantu umat yang hadir untuk memahami bagian ini. Jika kita hidup relatif sejahtera, ingat, masih ada banyak warga umat atau masyarakat yang prasejahtera. Tadi Bu Farida menyebut di paroki kita Meruya ini masih ada sekitar 160 warga yang masuk kategori prasejahtera. Mereka ingin hidup sejahtera seperti yang lain dengan merintis usaha kecil-kecilan atau usaha mikro. Di banyak tempat itu dilakukan. Nah, selama masa pandemi juga ibu-ibu menggunakan waktu untuk belajar memasak dan bikin kue. Mereka yang berbakat kemudian mengembangkannya dalam bentuk usaha kecil, usaha mikro, usaha informal. Usaha mereka ini perlu kita dukung agar hidup mereka menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Tugas perutusan kita yang dianugerahi hidup lebih sejahtera adalah membantu mengusahakan kesejahteraan bagi mereka yang kurang atau bahkan yang prasejahtera. Saya akan kutipkan seruan apostolik Evangelii Gaudium atau Sukacita Injil dari Paus Fransiskus pada nomor 272. Menurut saya kutipan ini penting. Kutipan ini tidak ada di buku panduan. Ya. Paus Fransiskus berkata begini, ketika kita menghayati spiritualitas yang lebih mendekatkan diri kepada sesama dan mengusahakan kesejahteraan mereka, hati kita terbuka lebar terhadap rahmat Tuhan yang terbesar dan terindah. Luar biasa, ya.
Kalau kita mengusahakan kesejahteraan mereka, kesejahteraan sesama yang masih prasejahtera, maka pada saat itu hati kita terbuka lebar terhadap rahmat Tuhan yang terbesar dan terindah. Maka kalau kita bisa mengusahakan kesejahteraan sesama, kita tidak pernah rugi. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah dan terbesar untuk kita. Masih pada nomor yang sama, Paus Fransiskus menegaskan begini, kita tidak hidup lebih baik ketika kita melarikan diri, bersembunyi, menolak untuk berbagi, berhenti memberi, dan mengurung diri dalam kenyamanan kita sendiri. Cukup tegas memang Paus Fransiskus merumuskan kata-kata itu, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia cukup indah. Semua dipakai dengan huruf I pada bagian terakhir. Ya. Kalau kita atau ketika kita melarikan diri, bersembunyi, menolak untuk berbagi, berhenti memberi, dan mengurung diri dalam kenyamanan kita sendiri. Ya. Tidak mau peduli dengan mereka yang jungkir balik dengan hasil yang tidak seberapa. Nah, kemudian para partisipan atau umat yang hadir diajak untuk bersama-sama membangun komitmen dan aksi nyata. Ada berbagai usaha kecil telah dirintis oleh umat atau warga yang kita tahu atau kenal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Untuk membantu mereka, kita bisa membangun komitmen dan aksi nyata. Misalnya, pertama, membuat list atau daftar data umat di lingkungan atau wilayah yang berjualan dan jenis produk mereka. Ini di buku panduan ada. Semua saya ambil dari sana. Nah, kita bisa membeli produk mereka sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau itu mungkin makanan, atau mungkin dalam bentuk pupuk, dan lain sebagainya. Kalau kita membutuhkan bisa. 3, paroki bisa memfasilitasi mereka dengan membuat aplikasi online sehingga produk mereka bisa menjangkau banyak orang, minimal di lingkungan umat paroki. Kita sebagai umat paroki juga bisa membantu mempromosikan produk mereka kepada teman atau sahabat di luar lingkup paroki. Nah, pada kesempatan itu bisa juga umat yang hadir membicarakan aksi nyata yang lain. Ya. Selain yang 4 yang ditawarkan, bisa juga mungkin ada bentuk lain yang bisa disepakati bersama. Dilanjutkan dengan doa umat spontan, atau mungkin disiapkan oleh fasilitator. Kalau tidak ada komitmen bersama dan aksi nyata yang sudah disepakati, bisa juga dibawa dalam doa umat spontan, supaya benar-benar dinyatakan dan semua umat lingkungan terlibat. Nah, ditutup dengan Bapa Kami, lalu doa penutup ada di buku panduan halaman 36, dan diteruskan dengan pengutusan serta lagu penutup.